tahun bawa Iya. mobil kayu. Masya Allah. Berarti sudah sering keluar masuk hutan ya? Ya sudah biasa, Pak. Oh, sudah biasa ya. Iya. Mungkin kalau orang pedalaman lihat tampangnya Mas Hendrik ini udah tidak asing ya. Bukan, enggak. Memang bukan orang asing. Lah iya, makanya itu berarti tidak asing. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali lagi di channel saya, Rudi Hasan. Nah, ini alhamdulillah saya bertemu dengan saudara saya yang di Papua. Ini saya mau sedikit wawancara beliau tentang keluh kesahnya selama di Jayapura ini ya Mas ya. Iya, Pak. Nah, jadi ya sebelumnya mohon maaf, ini apa agak malu-malu orangnya begitu. Nah, mungkin kawan-kawan belum tahu semua, teman saya ini asli dari Kota Riau. Nanti saya tanya alamatnya semua, namanya gitu toh. Nah, ini yang jelas beliau sudah lama di sini ya Mas ya. Alhamdulillah Ya. sudah. Jadi saya tanya dulu, Mas, namanya siapa ini namanya? Nama aslinya, bukan nama palsu. Hendrik Setiawan, Mas. Hendrik Setiawan. Iya. Terus umurnya sudah berapa, Mas? Umurnya sudah berapa sekarang? Kira-kira? 25 tahun, Mas. Alhamdulillah 25 ya. Iya. 25 tahun ya. Belum terlalu tua, juga nggak terlalu muda. Di Papua sudah berapa tahun, Mas Hendrik? Di sini? Mulai tahun 2011, Pak. 2011 sekarang 2020, berarti sudah 9 tahunan ya Pak? Iya, kurang lebih itu, Pak. Masya Allah. Sudah lama. Iya. Terus Mas Hendrik aslinya ini mana gitu loh, aslinya sampean itu mana? Ponorogo, Pak. Ponorogo. Iya, Ponorogo itu Jawa Timur. Jawa Timur, Nah, Ponorogo. Ponorogo itu yang terkenal apanya Mas di sana? Kalau kesenian apanya? Riau, Pak. Oh iya, Riau. Kota Riau, iya. Riau Ponorogo, Kota Riau ya. Iya. Nah, kalau di Ponorogo kalau makanan apa yang terkenal? Ya pecel, ya soto, ya banyak lah, Pak. Oh, tapi yang dominan harganya murah itu pecel. Iya. Nah, kebetulan saya ini juga orang Ponorogo jadi ya sedikit banyak tahu. Gitu, ya. Nah, terus Mas Hendri selama di sini itu rutinitasnya itu apa? Kerjanya itu mulai pertama datang itu apa? Sopir, Pak. Sopir. Iya. Sopir apa dulu? Ya sopir truk, Pak. Oh, sopir truk. Berarti Ya, ya, itu muat apa Mas kalau boleh tahu? muat kayu, Pak, dulu itu. Muat kayu Ya, dari pedalaman ke. kota begitu. Oh begitu. Mas Hendri, Ya. nyopir itu sudah berapa tahun sebenarnya dulu? Mulai datang di Papua nyopir sampai sekarang atau gimana? Ya, datang itu kerja seadanya dulu, Pak. Situasinya biar tahu dulu, gitu. Terus Terus? tahu situasinya baru berani bawa mobil begitu. Oh begitu. Ya. Karena jujur saja bagi kawan-kawan sopir yang melihat video ini, Medan Papua tak seindah Medan di Jawa. Ya, kan? betul. Terutama di sini itu yang terkenal itu penyakitnya itu malaria ya. Iya. Nah ini kalau biasanya perantau-perantau yang dari luar Papua ketika masuk di Papua pasti itu, saya pun mengalami dulu, itu pasti kena yang namanya sakit malaria. Malaria. Kalau
Kalau Mas Hendri sendiri sudah pernah? Pernah Pak. Pernah? Pernah. Sakit malaria? Bahkan di Jawa itu pernah kambuh loh. Oh begitu ya? Iya. Berarti pulang ke Jawa malah bawa penyakit itu Iya. ke Papua. Nah, Akhirnya alhamdulillah sembuh, terus sampai sekarang sampai kebal? sekarang kebal, sudah Oh, biasa. iya. Ya. Jadi intinya itu setiap daerah itu mempunyai sifatnya masing-masing, mempunyai kearifan sosial, kearifan masyarakatnya masing-masing. Iya. Termasuk penyakitnya tuh aneh-aneh ya. Iya. Kalau di Papua malaria, mungkin di Kalimantan beda lagi, mungkin Iya. di Sulawesi. Jadi kita harus bisa menyesuaikan keadaan. Nah, Iya betul Pak. terus Mas Hendri, Iya. ini mungkin teman-teman kan belum tahu. Ya. Kalau di Jawa sebagai sopir dengan di Ya. Papua itu kan pasti beda. Beda, Pak. Yang utama yang saya mau tanyakan, kalau di Jawa itu jadi sopir pendapatan satu hari berapa? Kurang lebihnya lah kisarannya kira-kira, entah itu sopir truk, sopir yang muat-muat lombok toh, cabai ke mungkin lintas kabupaten dalam provinsi ya toh. Itu tergantung Pak. Tergantung ya. Kalau muatannya ke Jakarta ya sampai 300. 300 Iya. satu hari. Enggak Pak, 2 hari bahkan 3 hari itu Pak. Itu startnya dari mana? Dari Purwokerto ke ini Pak. Purwokerto, berarti Iya. Jawa Tengah. Ya, startnya dari situ ke Jakarta Pak. Purwokerto sampai Jakarta itu 300.000 hitungan 2 hari. Iya. Dan itu membawa cabai ya umumnya ya di sana ya. Iya. Nah, berarti hitungannya satu hari ya 150 lah ya. Iya. Itu sudah bersih ya, sudah bersih. Sudah makan, rokok sudah dianu semua ya. Iya itu belum kepotong rokok, belum kepotong makan. Oh, itu masih kotor. Kotor. Berarti katakanlah bersihnya 200. Iya. Ya, karena 2 hari makan sama Iya. rokoknya, minumnya toh. Iya. Itu. Nah, 200. Ya, berarti kalau 200.000 berarti satu hari 100. Iya. Nah, sekarang kalau di Papua Iya. itu per hari atau berapa hari atau gimana dapatnya uang si sopir ini kalau biasanya muat kayu dari pedalaman dibawa ke pabrik yang di kota, itu gimana? Itu retreatan. Gimana Mas, agak kencang suaranya? Itu retreatan Pak. Retreatan. Iya. Berarti satu kali Jalan jalan itu 500 biasanya. 500. Itu Iya. satu hari 2 hari atau? Satu kali jalan bahkan 2 hari 3 hari itu 500 dekat Satu Jawa. kali jalan. Iya. 2 hari 3 hari 500. 500. Berarti ya sebenarnya enggak beda jauh ya dengan di Jawa ya. Enggak Pak. Gimana? Nah ya enggak beda jauh toh. Enggak. Kan 500 itu 2 hari toh. Iya. 2 hari. Cuman di sini sebenarnya itu enggak terlalu jauh. Cuman medannya itu enggak semulus di Jawa. Jawa. Itu yang bikin lama sebenarnya ya, Mas Hendri. Iya. Nah, bawa kayu berapa tahun, Mas Hendri kalau boleh tahu? Mobil kayu? Ada 6 tahun ya. 6 Ada. tahun bawa Iya. mobil kayu. Masya Allah. Berarti sudah sering keluar masuk hutan ya? Ya sudah biasa Pak. Oh sudah biasa ya. Iya. Mungkin kalau orang pedalaman lihat tampangnya Mas Hendri ini udah nggak asing ya. Bukan. Memang bukan orang asing. Lah iya makanya itu berarti tidak asing. Nah, Hmm. terus pengalamannya Mas Hendri, bedanya itu sebenarnya kalau saya tanya ini jujur ya sebagai Anda sebagai sopir Iya. dan SIM-nya sudah B1 umum ya kalau nggak salah ya. Video umum. Oh malah B2 umum, Iya. berarti sudah bisa membawa truk ya. Ya. Nah, itu enak jadi sopir di Jawa atau di Papua? Kalau menurut Mas Hendri? Ya sama saja. Sama saja. Iya. Tergantung kita gimana menyikapinya ya. Iya, Oh, betul, begitu. betul. Jadi kalau intinya kalau semuanya disyukuri, insya Allah akan gampang, akan enak. Indah pada waktunya. Nah, Iya. gitu. Iya. Nah sekarang susah dan senangnya jadi sopir, Mas Hendri. Itu apa susah senangnya? Sekarang yang saya tanyakan susahnya. Itu gimana susahnya itu? Kalau jadi seorang sopir itu? Ya kita itu gimana lagi Pak? Kan kita tulang punggung keluarga. Heeh. Ya dibikin susah itu ya enggak, tapi kita kan
tinggal ikut alurnya Pak. Mungkin mobil pernah mogok waktu muatan atau bannya kempes atau gimana itu? Jelas resiko sopir Itu sudah jelas. Dan ya, itu pernah Anda? pernah Pak. Pernah bawa Iya. muatan Ya, pas di tengah hutan atau di kota? di tengah hutan bahkan tertanam begitu. Tertanam, ya, bawa muatan. Akhirnya gimana itu? Sampai sebagai sopir kalau dalam kondisi di tengah hutan, jelas jarang manusia yang ada di situ, gitu. ya. Nah, itu apakah nunggu temannya datang dulu atau langsung langsung bongkar kalau memang banyak kempes, bongkar sendiri atau gimana? Ya kita terpaksa cari alat terus kita bongkar sendiri. Oh begitu. Jadi Iya. kita malah kalau nanti nunggu teman malah mungkin kelamaan ya. Kelamaan ya. Sekarang itu tadi kan susahnya, seperti itulah Iya. gambarannya. Pasti ada kendalanya lah di Pasti jalan itu. namanya hidup di Mungkin jalan tertanam atau ban, apalagi lintas Trans Papua ya, dari Iya. pedalaman ke kota. Sekarang senangnya itu apa sebagai seorang sopir itu? Biar kawan-kawan yang lain mungkin yang cita-citanya ingin menjadi seorang sopir itu bisa apa ya? Bisa inilah mengantisipasi. Akhirnya saya kalau tahu jadi sopir seperti itu akhirnya dia nggak jadi bisa juga. Tapi karena tahu senangnya jadi sopir seperti ini akhirnya dia semangat ingin belajar bawa mobil. Senangnya itu gimana Mas Hendri? Senangnya? Gini Mas, kita kan namanya hidup Diangkat itu kan- wajahnya, Mas. Iya. Gimana? Sopir itu kan harus bisa bawa mobil, jadi kan ya harus bisa gitu loh. Senangnya Anak jadi Indonesia. seorang sopir itu apa? Apa uangnya banyak atau temannya banyak? Ya temannya banyak di jalan itu banyak. Mas. Banyak kenalan yang utama. Yang Ya. kedua Ya, uang pasti megang lah. ya. Yang ketiga pasti apa ya, seorang sopir itu kan pasti jalan-jalan, berarti kan tahu daerah sana daerah sini. Ya, Gitu. betul. Terus Mas Hendri, ini kan nanti kalau video ini saya masukkan ke YouTube, Ya, saya share, gitu. ya. Pastilah tidak tahu kapan waktunya, gitu, kapan harinya. Kalau itu sudah masuk di YouTube, pasti suatu saat akan dilihat oleh orang. Ya. Nah, kebetulan seumpama nanti itu yang lihat itu supir-supir, entah yang di Jawa, yang di Kalimantan, yang di Papua sendiri. Ya. Apa Mas Hendri yang mau pesankan kepada saudara-saudara sopir yang mungkin menjadi tumpuan keluarga, mencari nafkah untuk keluarganya, itu apa pesan dan kesannya untuk sopir-sopir, teman-teman sopir itu apa? Silakan Mas Hendri. Ya, terutama alhamdulillah hati-hati, harus waspada dan istilahnya jangan melebihi batas lah. Waktunya pulang ya pulang begitu. Kerja ya kerja begitu. Oh begitu. Ya. Jadi intinya hati-hati, tetap ya, Ya. berdoa sama Allah. Allah. Iya toh? Ya. Waktunya pulang-pulang, Ya. tidak boleh mampir sana mampir sini. Boleh lah mampir sana mampir sini, mungkin makan minum istirahat ya. Ya. Tapi waktunya pulang karena apa? Keluarga di rumah itu menunggu kedatangan kita. Nah jadi kalau waktunya pulang istirahat, waktunya kerja. Ya, Nah, jadi bisa betul. menjadwal waktunya. Mm-mm. Mungkin Mas Hendri itu saja yang bisa saya wawancara kepada jenengan, pada sampean. Iya, iya Nah, Mas. jadi saya selalu menyisipkan 2 kata Mas Hendri di YouTube saya itu berusaha dan berdoa. Ya. Ini 2 ini harus dipegang. Karena apa? Orang kalau berusaha tanpa dibarengi dengan doa itu namanya sombong. Ya apa enggak? Iya. Nah, sebaliknya orang kalau cuma berdoa saja tapi tidak mau berusaha itu sama juga bohong, nggak ada gunanya. Jadi berusaha dan berdoa ini harus tetap kita pegang sama-sama, kita jalankan sama-sama. Mungkin itu saja saudaraku semua, sebangsa setanah air, seiman seagama. Apabila ada khilaf, ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.